Saudara pasti pernah naik kendaraan umum. Saudara nggak kenal sama supirnya, tapi saudara bisa tenang disetirin sama dia. Saudara naik MRT, saudara nggak pernah lihat masinisnya. Saudara naik kereta, saudara nggak pernah kenal siapa yang sedang masinisnya itu siapa, tapi saudara bisa tenang. Saudara naik pesawat terbang, banyak orang yang ketakutan, tapi saudara nggak kenal pilotnya, tapi saudara bisa tenang. Kenapa di dalam kita menjalani kehidupan ini, kita nggak bisa tenang padahal kita tahu bahwa Tuhan yang sedang memegang kendali atas kehidupan saudara dan saya. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Tesalonika pada saat itu. Di ayat yang ke-15, firman Tuhan bilang gini, perhatikan supaya jangan ada orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan gitu ya. Jadi kalau saudara hari ini sedang mengalami penindasan, sedang ada dalam ujian, saudara jangan balas. Jangan responsnya negatif katanya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa tetap tenang? Paulus kasih pada saat itu pengajaran yang pertama, tetaplah bersukacita katanya. Di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16, ketika kamu sedang ada di dalam masalah, kalau kamu lagi dijahatin orang, jangan balas itu. Kalau kamu lagi kesulitan, miliki respons yang baik. Dengan cara apa? Tetaplah bersukacita katanya. Bagaimana caranya saudara bisa tetap bersukacita? Di ayat yang ke-17 bilang, kalau saudara tetap hidup di dalam doa, maka saudara akan tetap bisa bersukacita. Kenapa? Ketika kita sedang berdoa, itu memberikan ketenangan, karena kita tahu kita sedang bergantung kepada Allah, kepada Tuhan, Bapa yang memegang erat kendali kehidupan saudara dan saya. Makanya di dalam ujian pun kita bisa tetap tenang, karena kita berdoa. Itu tanda bahwa kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Justru hal yang negatifnya adalah ketika orang ada dalam masalah, dia lalu menyalahkan Tuhan. Udahlah percumalah berdoalah. Saya kemarin ketemu dengan salah seorang yang kecewa sama Tuhan, bahkan hari ini jauh, udah gak ke gereja lagi. Dia mulai mempertanyakan apakah Tuhan itu ada, karena waktu dia berdoa, keluarganya ada di dalam masalah, Tuhan tidak jawab. Lalu dia berhenti berdoa. Firman Tuhan dengar ini baik-baik, kalau saudara mengalami kesulitan hari ini, tetaplah berdoa. Dan bukan saja tetap berdoa, tapi tetaplah mengucap syukur di dalam segala hal. Karena dari situlah terletak kekuatan kita. Ketika kita mengucap syukur sekalipun keadaan yang belum baik, itu tanda bahwa kita sedang mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Yang terakhir di ayat ke-19 firman Tuhan bilang, jangan padamkan roh. Kata kuncinya kita bisa melakukan semua ini adalah ketika kita membangun manusia roh kita, sehingga kita bisa tetap tenang di dalam ujian. So selamat terus menang, selamat terus mendapatkan kekuatan dari Tuhan. God bless.